Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan Bapak Saudara, tanpa kita sadari malam hari ini kita sudah masuk bab terakhir di buku 2 ya. Nah, ini adalah bab yang ke-20 yaitu tentang disiplin dan tanggung jawab. Nah, ya, tentang disiplin dan tanggung jawab ini temanya, ya. Nah, saudara, kita bersyukur ya, hari lepas hari Tuhan bawa kita kepada pengertian demi pengertian, dan banyak hal yang Tuhan telah singkapkan, dan kita boleh mengerti tentang rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita coba untuk merenungkan dan mereview semua apa yang telah kita pelajari, sebenarnya intinya Tuhan itu mau kita bertumbuh, ya. Kita mau berubah, ya, mengalami kepenuhan Dia, sehingga hidup kita ini bisa semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin benar. Amin. Itu yang diinginkan oleh Allah. Nah, apalagi target daripada Allah adalah hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, saudara, untuk itu saudara, kalau kita belajar ya, ada buah roh ya. Dalam buah roh itu, buahnya adalah satu, namanya buah roh. Nah, rasanya ya dari buah roh itu ada 9. Ada citra rasa, 9 citra rasa. Nah, rasa yang ke-9 itu adalah penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Untuk apa, saudara? Tuhan memberikan roh penguasaan diri kepada kita semuanya. Nah, dalam rangka pelajaran disiplin dan tanggung jawab ini, kita harus mengerti dulu ya, tentang menguasai diri. Kalau orang nggak punya penguasaan diri, dia nggak bisa disiplin. Apalagi memiliki tanggung jawab. Amin. Nah, oleh sebab itu, modalnya pertama adalah penguasaan diri. Atau mampu untuk menguasai diri. Nah, jadi bisa kita simpulkan begini. Tidak ada pemuridan tanpa disiplin. Ya, no discipleship without discipline. Nah, saudara, jadi tidak ada pemuridan tanpa disiplin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan itu mendisiplin dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan itu mencegah atau melarang gitu, bukan sebenarnya. Semua itu dilakukan dalam rangka pendisiplinan ya dalam kehidupan kita ini. Kenapa kita harus disiplin? Karena ketika kita sudah mau ikut Tuhan dan bukan sekedar hanya menjadi jemaat atau umat biasa, Anda menempatkan diri sebagai muridnya Tuhan. Seorang murid harus mengalami ya masa pendisiplinan. Ketika berhasil ya Anda disiplin ya di sini saudara, nanti Anda akan lihat apa yang terjadi, ada buah dalam kehidupan Anda. Sehingga orang bisa melihat Anda sebagai orang yang bertanggung jawab. Amin. Jadi untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam dirinya ini, kadang-kadang harus melalui fase, ya, masa di mana orang itu harus mengalami pendisiplinan itu. Nah, kenapa saudara? Manusia harus didisiplin. Karena manusia itu kadang-kadang saudara, emosinya nggak terkontrol. Emosi adalah bagian dari seorang yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam peperangan rohani, ya. Nah, kalau sudah emosi, kadang-kadang banyak orang mengalami apa? Kegagalan. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan perlengkapan khusus, yakni self-control atau penguasaan
diri. Nah, penguasaan diri sudah ada dalam Anda sebenarnya sejak Anda dilahirkan baru. Dan keluar dalam bentuk buah roh. Bila Anda mulai menyadari keberadaannya dengan iman dan mulai mengakuinya. Amin. Jadi ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, lalu Allah Bapa memetraikan Anda dengan Roh Kudus. Sebenarnya di situ, saudara, unsur daripada 9 citra rasa dari buah roh itu sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda. Saya sering mengibaratkan, ya, memberikan contoh tentang 9 citra rasa dalam buah roh itu. Seperti ibaratnya Anda menemukan satu pohon, ya, mangga yang manis sekali, ya, mangga apa? Mangga gedong atau mangga mana lagi sehingga ketagihan, ya, kalau habis mana lagi entah itu kelaparan atau ketagihan karena rasanya nggak tahu. Tapi saudara, mangga itu terkenal manisnya luar biasa. Pertanyaannya gini, ya, ketika mangga itu baru berbuah, ya, baru belum mateng gitu, nah Anda coba petik dalam keadaan mentah, lalu Anda coba makan dalam kondisi mangga itu mentah, rasanya apa? Asam, betul ya? Rasanya kecut, asam. Kenapa? Karena prosesnya belum jadi. Belum sempurna. Ya, tapi ketika mangga itu sudah matang, nah, ketika Anda makan, rasanya berbeda dengan mangga mentah. Mangga mentah rasanya asam, mangga mateng rasanya manisnya luar biasa. Amin. Nah, pertanyaannya gini. Apakah Pak Tani atau pemilik pohon mangga itu mengupayakan dengan cara memberikan rasa manis disuntik gitu, ya, ke dalam buah itu supaya nanti buah itu berubah menjadi manis? Enggak, saudara. Ya, potensi untuk mengeluarkan rasa manis itu sebenarnya sudah ada di dalam mangga itu, betul? Nggak perlu dibantu dari luar. Itu sudah ada, ya, di dalam mangga itu, punya potensi. Pokoknya kalau pertumbuhannya sudah mencapai kedewasaan, tumbuh sampai mateng, ya, dipetik lalu dimakan, pasti manis, betul? Kenapa? Pada dasarnya tujuan mangga itu diciptakan supaya berbuah dan buahnya manis. Nah, unsur manis itu sudah ada di dalam diri mangga itu. Begitu juga ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus di dalam diri Anda dengan segala manifestasinya, termasuk karakteristik daripada Roh Kudus yang termanifestasi dalam 9 citra rasa dalam buah roh itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan penguasaan diri. Ya, jadi boleh katakan, ya, bahwa penguasaan diri itu sudah ada di dalam Anda sejak Anda dilahirkan baru dan keluar dalam bentuk buah roh bila Anda mulai menyadari keberadaannya dengan iman dan mulai mengakuinya. Nah, saudara, Anda mau baik, Anda mau memiliki kasih, Anda mau memiliki sukacita dan sebagainya sampai penguasaan diri, itu mulanya Anda harus mengerti bahwa itu sudah ada di dalam diri Anda. Betul? Dan Anda harus bisa mengekspresikannya. Anda harus bisa memanifestasikannya. Dengan Anda menyadari keberadaannya sudah ada di dalam diri Anda, penguasaan diri itu sekarang dengan iman Anda boleh mulai mengakuinya. Amin. Bagaimana caranya? Ketika Anda sadar itu sudah diberikan kepada Anda, ada di dalam diri Anda, artinya Anda bisa menguasai diri. Amin. Kenapa?
Potensinya sudah ada. Penguasaan diri itu bukan lagi ada di surga sana atau di luar sana, tapi ada di dalammu ketika Roh Kudus termeterai dalam hidup Anda itu. Amin. Nah, sekarang Anda tinggal mengakuinya. Di dalam diri saya ada roh penguasaan diri. Siapa bilang saya nggak bisa menguasai diri? Omong kosong. Saya bisa menguasai diri. Amin. Saya mampu menguasai diri. Saya bisa. Saya mampu. Amin. Nah, yang masih salah ngomong, yang sering berkata, aduh, ya, gimana sih? Aku ini kok selalu selebor seperti ini. Gak ada penguasaan diri. Sorry ya. Lalu minta untuk dimaafkan karena keteledoran kita, kecerobohan kita. Lalu dengan alasan sorry, saya tadi nggak menguasai diri. Ini nggak boleh. Penguasaan diri itu harus menjadi rem dalam kehidupan kita. Ya, disebut self control, betul? Yang mengontrol diri Anda. Jadi kalau ada kontrolnya, saudara, harusnya bisa dikendalikan. Ketika Anda mau marah, Anda bisa marah atau Anda tidak bisa marah, betul? Marah atau tidak itu bukan tergantung situasi di sekitar Anda. Marah atau tidak itu sekarang tergantung siapa? Tergantung Anda, amin? Anda mau marah atau Anda mau tidak marah. Nangkep, saudara? Semua tergantung Anda sekarang. Karena roh penguasaan dirinya sudah diberikan dan ada di dalam diri kita. Amin. Coba katakan, di dalam diri saya ada roh penguasaan diri. Sehingga saya bisa menguasai diri dalam segala hal. Nah, jadi modalnya mulai dengan iman. Nah, saudara, berikutnya. Kenapa harus penguasaan diri? Penguasaan diri itu kenapa harus mulai terjadi dan bermanifestasi dalam kehidupan kita? Karena penguasaan diri akan menghasilkan karakter yang namanya kesabaran. Yuk kita lihat beberapa ayat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ya, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu tadi yang saya jelaskan tentang satu buah namanya buah roh memiliki ialah, betul ya. Buah roh itu ialah kasih, sukacita sampai penguasaan diri kalau dihitung 9. 1 Korintus 9 ayat 23. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan saudara, ya, apa yang dikatakan oleh Paulus? Ini merupakan satu pengalaman Paulus dalam perjalanannya mengiring Tuhan. Paulus berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan apa? Pertandingan iman, ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia menjadi pengikut Tuhan, Tuhan langsung taruh Anda dalam arena pertandingan yang namanya pertandingan iman. Amin. Nah, ketika Anda mengambil bagian dalam pertandingan iman itu, Anda harus mulai menguasai diri dalam segala hal. Nah, saudara, contoh ya. Tadi Paulus katakan, aku berlari ya, bukan tanpa tujuan. Aku
meninju, ya bukan meninju sembarangan, ada targetnya, ada sasarannya, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia bukan petinju sembarangan, dia bukan pelari asal nyelonong begitu, saudara. Banyak orang kadang-kadang tanya, kenapa kamu ikut Tuhan? Kenapa kamu ke gereja? Kenapa kamu ikut pemuridan? Ya, daripada bengong, daripada nganggur, daripada kesepian. Ada juga kangen sama suaranya Pak Gideon. Lucu-lucu kadang-kadang tuh alasannya. Gitu. Nah, harusnya gitu, ketika Anda melakukan kegiatan yang namanya rohani ini, harus ada tujuannya. Kenapa ikut kelas pemuridan? Saya pun, saudara, ya, membuka acara seperti ini, membuat acara kelas pemuridan online discipleship seperti ini, saya punya tujuan. Tujuannya apa? Saya mengharapkan orang-orang yang tergabung dalam kelas pemuridan ini walaupun online, saya punya tujuan dan harapan. Semua orang yang tergabung ini dan mendengarkan ini, mereka harus mengerti dan mulai bertumbuh. Amin. Itu harapan saya. Jadi ketika saya melihat Bapak Ibu Saudara mulai ada pertumbuhan, itu sukacita kami. Amin. Jadi bukan jumlahnya, bukan kuantitasnya. Ketika Anda mulai bertumbuh, saya sebagai pengajar, saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat bersukacita. Apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Amin. Jadi ketika saya melihat Pak Yoel itu sekarang itu, saya sukacita. Kenapa? Saya lihat ada pertumbuhannya. Kadang-kadang ya, orang kalau baru ikut kelas pemuridan, nanti kalau dalam sesi diskusi gitu, itu pertanyaannya kadang-kadang mendasar banget ya awal-awal tuh. Sehingga yang lainnya tuh kadang-kadang WA saya japri gitu, Pak, gitu. Gitu aja ditanyain gitu. Ya. Tapi saya menghargainya, kenapa? Ya memang baru basicnya seperti itu. Tapi nanti lihat ya, ketika sudah mulai berulang-ulang gitu, ikut kelas pemuridan, mulai ngerti ini, ngerti dan itu, pertanyaannya mulai beda, saudara. Ya, ada bobotnya. Itu menunjukkan pertumbuhannya. Amin. Nah, ada juga mulai bersaksi, Pak, puji Tuhan. Ketika ikut kelas pemuridan seperti ini, istri saya berubah luar biasa, Pak. Dulu bawelnya luar biasa, dulu nyinyirnya luar biasa. Sekarang berubah, Pak. Tetap Pak ngomong, tapi memuji Tuhan dan baca firman, Pak. Bunyinya beda, Pak. Ya puji Tuhan lah. Memang dia punya karunia berbicara, kalau suruh diem, dia nggak bisa. Tapi dulu ngomongnya itu nyinyir, gitu. Sekarang ngomongnya beda. Praise the Lord, God is good, ya. Nah, memperkatakan firman dan sebagainya. Itu tanda pertumbuhan. Menguasai diri dalam segala hal. Seorang pelari contoh ya. Kalau mereka sedang lari, khususnya lari maraton gitu ya. Nah, dia harus bisa menguasai diri dari semua godaan di sekitarnya. Contoh ya, umpama nih ada Pak Irianto di sini ya, ikut lari ya. Nah, ketika ikut lomba lari gitu, dia suka dawet ya. Di pinggir jalan ada orang jual dawet. Minggir dulu minum dawet gitu ya. Nah, dia lupa dia sedang bertanding. Betul? Akhirnya minum dawet ya, kayak dawet di Klaten itu ya. Kami kalau pergi ke Jogja pasti mampir ke sana. Gitu pasti nanti itu. Kalau teman-teman dia bilang gitu, jangan lupa mampir dawet di situ, gitu. Minum 1 mangkok, 2 mangkok itu tapenya sebanyak-banyaknya, gitu ya. Wah, mumpung ada di situ. Ya. Nah, apa nggak boleh? Boleh, karena saya nggak sedang lomba lari. Coba kalau saya sedang lomba lari dari Solo ke Jogja, saya mampir andok dulu di situ. Nah, kayak ketinggalan, betul. Saya bisa menguasai diri walaupun itu minuman favorit saya harus tetap berlari dan berlari. Amin. Fokusnya adalah titik garis finish itu. Nah, saudara, Paulus
bisa menguasai diri itu bukan bim salah bim. Dia bisa berlari dengan tujuan dan memukul tidak sembarangan karena Paulus melatih dirinya. Tadi dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, jadi Paulus melatih diri. Jadi untuk Anda bisa menguasai diri Anda, latih dirimu. Ya. Sampai Anda benar-benar bisa menerapkan. Bukan berarti roh penguasaan diri itu belum ada di dalam diri Anda, tapi sudah ada. Ketika Anda mulai biasakan, Anda mulai mengontrol diri Anda, ya, mengarahkan hidup Anda, tidak sembarangan meninju seperti Paulus tadi katakan. Nah, itu penguasaan diri dengan melatih seperti itu. Nah, Anda akan punya self control di dalam diri Anda. Nah, saudara, Amsal 16 ayat 32, perhatikan. Orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa ya. Orang kalau sabar dikatakan lebih dari seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Titus 2:6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kenapa Paulus mengingatkan orang-orang muda harus ya dinasihati agar supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Karena kita tahu ya, darah muda, darahnya para remaja. Pada lagunya itu ya. Wah. Kemauannya, menggebu-gebu, betul. Mau ini, mau itu, pengen coba ini, pengen coba itu. Betul ya? Ditawarkan ini, ditawarkan itu. Coba saudara, kalau Anda punya anak yang sudah mulai remaja, ya, Anda mulai memperhatikan, mengawasi pergaulan mereka, betul? Lalu Anda menasihati, gak semua harus kamu terima. Ya, pengaruh-pengaruh seperti itu. Nasihati supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Tapi kok gini-gini, kuasai dirimu. Katakan tidak terhadap narkoba, betul? Nah, katakan tidak terhadap free sex. Nah, jadi mulai diarahkan, kamu harus tegas dalam hal ini. Latih, ya. Memang awalnya, aduh gini ya, diomongin orang, kamu tuh kayak banci saja, gini segala macam gitu. Kamu tuh kayak orang kampung aja, gini segala macam. Biarin, ya. Enggak apa-apa. Saya mau kudus, saya mau suci, saya mau berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara, jadi enggak semua orang itu langsung bisa mengalami namanya self control atau penguasaan diri seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena semua orang punya takaran dalam imannya. Ya. Takaran iman setiap orang tidak sama. Melalui pengajaran yang mereka terima dari Roh Kudus, iman masing-masing bertumbuh. Ada yang mengembang pesat, ada yang mengembangnya lambat. Ini bukan berarti ya modalnya nggak sama. Pertumbuhannya yang membuat apa? Imannya jadi memiliki satu takaran yang berbeda satu dengan yang lain. Yang satu bertumbuh dengan cepat, yang satu mengembang dengan lambat. Akhirnya takarannya berbeda. Ukuran iman seseorang tak boleh dipakai untuk mengukur iman orang lain. Ini prinsip ya. Demikian pula bila takaran iman seseorang sampai suatu tingkat tertentu, jangan ia mencoba berpikir menurut takaran iman lebih besar yang belum dicapainya. Ia pasti tak mampu mengerti atau memahaminya. Ya, perhatikan di sini
ukuran iman seseorang tak boleh dipakai untuk mengukur iman orang lain. Nah, ini perlu diperhatikan juga, khususnya bagi para hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai melayani, ya. Kadang-kadang kalau kita melayani konseling, ya, nah semua kadang-kadang harus melakukan seperti apa yang bisa si hamba Tuhan itu lakukan, betul ya? Tapi kita harus mengetahui, bisa cek dulu orang yang kita layani, konseli yang ada di depan kita ini, imannya ada di level mana? Contoh ya, dulu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam pelayanan, sampai akhirnya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih jelas lagi. Dulu semuanya kita babat aja ya. Pokoknya, ya toh, kalau Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, nggak perlu dokter, nggak perlu rumah sakit, nggak perlu obat semuanya. Ya, jadi orang yang sakit yang datang pada kita, langsung kita nasihati, stop pergi ke dokter, stop pergi ke rumah sakit, stop minum obat, buang itu semuanya. Jangan pernah menginjak lagi rumah sakit ya. Akibatnya apa? Banyak yang mati. Ya, banyak yang mati. Nah, akhirnya Roh Kudus singkapkan. Itu orang-orang kamu layani, you know, akhirnya bukan mengalami kesembuhan, malah semakin parah dan mengalami kematian. Kok bisa seperti itu? Memang kalau kita lihat contoh-contohnya yang kita berikan, kayak Sadrak, Meshak, dan Abednego. Wah ya, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melepaskan dan membebaskan aku, yang menyembuhkan aku. Nah, Anda coba tarik orang itu ke level imannya Sadrak, Meshak, Abednego. Bahkan kadang-kadang Anda anjurkan seperti imannya Esther. Jikalau aku harus mati, biarkan aku mati, nggak apa-apa. Wah, saudara, ekstrim itu. Wah, ini hamba Tuhan rohani banget. Tapi saudara, kita mulai belajar. Ukuran iman seseorang tak boleh dipakai untuk mengukur iman orang lain. Anda sebagai konselor, Anda harus bisa mengukur, melihat orang yang Anda layani, konseli di depan Anda itu, level imannya ada di mana. Kalau Anda mau dia bertumbuh seperti apa yang sudah Anda alami bersama dengan Tuhan di level iman itu, nah Anda harus punya kewajiban menumbuhkan imannya. Dengan Anda masukkan ke kelas pemuridan, Anda ajar tuh ya. Tapi kalau Anda cuman, kamu harus kayak saya sudah nggak perlu obat lagi. Saya nggak perlu rumah sakit lagi. Belum tentu orang itu, ya loh, mengerti imannya ada di situ, betul? Nah, tapi kalau nanti orang itu mulai bertumbuh dan imannya lebih tinggi daripada dokter, lebih tinggi daripada obat, lebih tinggi daripada rumah sakit, dia sudah nggak membutuhkan obat, rumah sakit, dan dokter. Amin. Nangkep ya? Jadi jangan sembarangan. Kalau orang itu imannya belum di atas dokter, rumah sakit, dan obat, ya Anda nggak boleh paksakan dia. Betul? Walaupun mungkin Anda sudah menang dari semuanya itu, karena Anda telah melatih diri untuk bertumbuh sampai di level itu. Amin. Nah, jadi bukan perkara, wah, yang sudah nggak perlu dokter lebih rohani daripada yang masih perlu dokter. Enggak. Semua dalam rangka pertumbuhan, betul? Mereka sama-sama bertumbuh. Ya, mereka yang masih perlu dokter bertumbuhnya agak lambat. Mereka yang sudah mencapai sampai akhirnya nggak perlu dokter, nggak perlu rumah sakit, nggak perlu obat, bertumbuhnya cepat sekali, betul? Tergantung pertumbuhan iman. Amin. Roma 12 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan.
Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ada yang namanya ukuran iman tuh, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Ya, masing-masing. Nah, saudara, ada orang saudara yang karena sudah mengerti bahwa hidup ini di dunia ini hanya sementara, sehingga bisa mengambil komitmen seperti jalan hidupnya Paulus. Paulus itu ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia nggak mikir kawin lagi tuh. Dia nggak mikir kawin lagi. Sehingga dalam tulisannya, kalau Anda membaca ya dalam 1 Korintus itu, Paulus itu katakan kawin itu baik, tidak kawin lebih baik. Tuh. Orang yang kawin, dia akan fokusnya itu akan terpecah. Ya Tuhan, ya keluarga, ya istrinya. Tapi orang yang tidak kawin, dia bisa memusatkan dirinya lebih banyak kepada Tuhan, betul ya? Nah, ini bicara efektivitas, ya, efektif dalam kehidupannya ini. Sehingga Paulus itu pertumbuhannya sangat signifikan, betul ya? Wah, saudara, itu benar-benar ngepol, melampaui murid-murid yang lainnya. Padahal dia kan baru kenal Tuhan Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga, betul? Tapi Anda lihat, pertumbuhannya Anda lihat Paulus itu. Kenapa? Karena dia memusatkan diri 100% untuk Tuhan. Nah, tapi apa yang dialami oleh Paulus itu tidak dijadikan standar. Ketika dia mengajar kepada orang lain, kamu semua ya, yang ikut aku, yang jadi muridku, kalian harus tidak kawin seperti aku tidak kawin. Paulus nggak ngomong gitu, saudara. Paulus hanya memberi kelonggaran. Kawin itu baik. Nggak kawin lebih baik. Amin. Ya, 1 Korintus 7. Ayat yang ke-9. Baca sama-sama. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ya. Nah, saudara, Paulus ngomong, kamu jangan ikut-ikut saya. Supaya kelihatan keren. Supaya kelihatan rohani. Lalu memutuskan tidak kawin. Tapi di dalam hatinya bergejolak terus, pengen kawin, dalam otaknya itu kawin, dan kawin, gitu ya. Ya, nah, kalau itu sebuah panggilan, ya, Pama tentang hal kawin atau tidak kawin tuh, kadang-kadang ini merupakan satu hal yang harus kita cek tuh ya, supaya apa? Seperti nasihat Paulus tadi, ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu, ya. Nah, saudara, berikutnya ada saat ya di mana Tuhan izinkan kita dalam kondisi tidak menguasai diri. Nah, ini sedikit aneh ya. Dalam sedikit ya kondisi tidak saat-saat tidak menguasai diri. Nampaknya ada saat-saat Paulus melepaskan penguasaan dirinya kepada Roh Kudus. Sehingga sepenuhnya dikuasai oleh Roh dalam rangka melayani Allah. Entah dalam berbicara, entah dalam melayani orang, atau dalam penyembahannya kepada Allah. Nah, itu ditulis dalam 2 Korintus 5:13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Nah, saudara, kadang-kadang dalam pelayanan, ya, kita izinkan untuk kita mengalir kepada Roh Kudus. Ya sudahlah, bukan mau saya, ya. Biar Roh Kudus yang take over. Biar Roh Kudus yang ambil alih pelayanan ini. Silahkan Roh Kudus
inspirasi saya, gitu ya. Nah, jadi di sini saudara, ketika Paulus melepaskan penguasaan dirinya, tapi dikontrol oleh Roh Kudus, sehingga sepenuhnya Paulus dikuasai oleh Roh dalam rangka melayani Allah. Entah itu ketika dia berbicara, entah itu sedang mendoakan orang, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, di sini memang kamu kok bisa lakukan itu? Ya mboh, saya nggak ngerti. Itu bukan saya. Ya, kelihatannya dia kan nggak bisa menguasai diri. Kan? Harusnya kan kamu ngerti. Dalam perkara ini, dalam pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan. Bahkan Paulus pernah mengatakan dalam statementnya, kesanggupan kami dalam pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini semua Tuhan yang lakukan. Ini semua adalah Tuhan yang menjelaskannya. Betul? Nah, saudara, jadi bisa ya dalam hal seperti itu, ya, dalam kita tidak lagi saat-saat menguasai diri, tapi dalam konteksnya, yaitu dalam rangka pelayanan. Amin. Nah, saudara, bicara dengan disiplin sampai kita memiliki sebuah tanggung jawab, itu artinya kita harus menjadi orang yang setia. Nah, untuk Anda bisa setia, Anda harus meniru satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah yang setia. Sehingga ada lagunya, Tuhan Yesus setia. Amin. Ya. Bila Anda mengizinkan kehadirannya menguasai Anda pun dapat menjadi seorang yang setia. Setia kepada pengakuan iman. Setia kepada panggilannya. Setia dalam menunggu janjinya. Setia kepada ikrar di hadapannya. Atau komitmennya kepadanya. Ya, nah saudara, kenapa kita harus mengizinkan kehadiran Tuhan itu menguasai kita supaya kita bisa belajar untuk setia. Karena Wahyu 2:10 katakan begini. Ya. Oke, sebelumnya Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, saudara, jadi ada kuda putih yang keluar, yang menungganginya punya nama atau gelar, yaitu setia, yang setia dan yang benar. Siapa itu? Yesus, saudara. Ya. Nah, Wahyu 2:10 katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara, jadi belajar, ya, belajar untuk apa? Jadi belajar untuk kita bisa mengikuti Yesus. Jadi kita harus menerima kehadiran Yesus itu ada di dalam diri kita. Nah, saudara, praktek-praktek dalam kesehariannya ya. Mungkin kita boleh belajar setia dalam pengakuan iman. Setia dalam panggilannya. Setia dalam menunggu janjinya. Atau setia kepada ikrar kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, setia itu mahal, betul? Makanya nggak bisa dilakukan oleh orang murahan, betul? Harus oleh orang pilihan. Siapa itu orang pilihan? Anda dan saya, amin. Nah, Anda itu bisa setia karena Anda sudah menerima kehadiran Yesus di dalam diri Anda. Polanya sudah ada. Ketika Anda mau didisiplin, nurut sama Tuhan, ikut maunya Tuhan dalam kehidupan Anda, nah, patternnya ini akan membuat Anda menjadi serupa seperti Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang benar dan Yesus yang setia itu. Walaupun ada pencobaan,
Tadi dikatakan pencobaan itu ada limitnya, ya. Tadi dikatakan ya bahwa orang-orang yang dicobai itu, ya, tadi dikatakan setialah sampai mati, ya. Banyak orang yang dicobai hanya kesusahan selama 10 hari. Istilah 10 hari ini, ya, banyak yang menafsirkan secara angka ini dan itu, tapi saya lebih, ya, dalam pengertian masalah boleh ada, tapi pasti ada akhirnya, betul? Pasti ada selesainya. Lama atau tidaknya selesainya masalah yang kita hadapi itu tergantung, betul ya, seseorang itu bagaimana mengelola masalah itu yang sedang dihadapi bersama dengan Tuhan. Kalau dia semakin mengerti, dia akan lebih cepat untuk keluar dari persoalannya. Tapi kalau nggak ngerti-ngerti, nah ditunggu oleh Tuhan sampai Anda mengerti, itu yang kadang-kadang waktunya jadi panjang, betul? Tapi walaupun panjang atau pendek waktunya, pasti ada akhirnya. Nggak ada masalah yang permanen. Nggak ada namanya masalah abadi, betul? Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan semuanya itu terjadi untuk menguji supaya nanti kita didapati kita ini adalah setia seperti Yesus setia. Amin. Nah, kalau nggak ada ujiannya, nggak ada pencobaannya, nggak ada masalahnya, semua orang enak aja melakukannya, ya, kayak lewat jalan tol tanpa hambatan. Tapi di tengah-tengah banyak, ya, kadang-kadang tanjakan, turunan, belokan tuh, ya, kita masih bisa terus stay, terus jalan terus continue di situ sampai akhirnya kita mencapai garis akhir. Di garis akhir itu kita mendapatkan satu gelar, kamu setia, betul ya? Setia dalam mengikut aku. Saudara, nggak peduli Anda nanti nyampe di garis akhir itu, Anda pelari ke 10, ke 11, ke 100, ke 1000, ke 1.000.000. Itu bukan persoalannya. Memang kalau bisa, jadilah pelari yang dalam nomor urut yang kecil, ya. Nomor 1 Yesus, nomor 2 Paulus, nomor 3 siapa? Bu Nastiti. Oh, cepat gitu ya. Kalau boleh, kata Pak, ya. Tapi walaupun mungkin lambat, saudara, tapi pastikan Anda nyampe pada garis akhir. Garis finish, betul? Sampai ke garis akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Walaupun Anda pelari kesekian, kalau Anda bisa nyampe ke garis akhir, Anda akan disambut dan Anda dikatakan sebagai si setia itu. Amin. Ngerti, saudara, ya? Setia itu akhirnya. Anda boleh semangat hari ini. Tapi bagaimana dengan akhir? Yesus berkata bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir itulah yang menentukannya. Betul? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Betul? Sampai akhir. Sampai garis finish. Nah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, dalam perjanjian lama ada orang yang terkenal dengan kesetiaannya. Ibrani 3, 5 dan 6 katakan, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ayat 6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Kita sampai kepada akhirnya. Amin. 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Nah, saudara, banyak orang yang ikut Tuhan, dia nggak setia. Tapi itu nggak mengubah
Tuhan Yesus itu. Walaupun pengikutnya nggak setia, dia tetap setia. Amin. Setia menunggu Anda. Dia yang sudah nyampe di garis finish itu, dia sedang menunggu siapa berikutnya yang nyampe. Siapa yang berikutnya nyampe? Siapa yang berikutnya nyampe? Siapa yang berikutnya nyampe? Siapa yang berikutnya nyampe? Dia nunggu dengan setia di situ. Dia nggak berubah karena ketidaksetiaan Anda. Betul? Dia tetap setia. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, dalam rangka pendisiplinan ini, Tuhan mau kita menumbuhkan kesetiaan itu. Kesetiaan harus dilatih dari hal-hal yang kecil. Kesetiaan dalam memelihara waktu teduh pribadi dengan Tuhan tiap hari. Kesetiaan dalam panggilan pelayanan. Kesetiaan dalam melayani pemberitaan Injil. Kesetiaan terhadap janji-janji kepada Tuhan dan sesama dan sebagainya. Dilatih. Ada orang kadang-kadang tanya, Pak, gimana melatih diri supaya saya bisa melatih kesetiaan ini? Mulai dari latihan hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda sudah mulai berkomitmen, aku mau baca firman. Nah, bolong-bolong enggak baca firmannya? Saat teduhmu dengan Tuhan, bakar sate. Nah, saat teduh dengan Tuhan. Dupa asapnya itu selalu nyampe ke Tuhan atau enggak? Atau bolong-bolong? Ya kadang-kadang ya saat teduh, kadang-kadang enggak. Nah saudara, setia itu yang dicari oleh Tuhan. Setia itu enggak langsung sempurna. Setia itu dimulai dari hal yang kecil. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Mulai dari hal yang kecil. Ya, Matius 24, 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Nah, saudara, Anda harus tahu, kairos waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita bisa kecewa di tengah jalan, Anda sudah berupaya melakukan ini dan melakukan itu, ternyata fail, gagal. Gak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, belajar saudara. Ya seperti tadi, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Dia adalah yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Nah, untuk kita bisa mengerti tentang waktu Tuhan itu, kita harus kolaborasi dengan Tuhan tiap hari. Sehingga kita melakukan agendanya Tuhan. Ya. Nah, setia, taat ketika kita ada dalam pimpinan Tuhan, itu jauh lebih mudah daripada kita berinovasi sendiri. Matius 25, ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara, ketika disiplin itu menghasilkan kesabaran, menghasilkan kesetiaan dalam hidup Anda, lalu muncullah orang-orang yang setia itu. Sama Tuhan sekarang diberi apa? Diberi tanggung jawab. Amin. Diberi tanggung jawab. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari kondisi kesetiaan Anda. Mereka yang setia dalam perkara yang kecil diberi tanggung jawab perkara yang kecil. Mereka yang setia dalam perkara yang besar, Tuhan akan memberi tanggung jawab dalam perkara yang besar juga. Amin. Jadi Anda nggak usah berpikir bagaimana Anda jadi orang besar, hebat, dan terkenal. Jadilah orang setia. Ketika Anda mulai setia,
Tuhan akan memperbesar kapasitas Anda dalam kesetiaan itu. Ketika Anda dipercayakan perkara yang kecil, Anda dilihat setia, Tuhan akan pindahkan Anda kepada hal yang besar. Sehingga Anda bisa nanti ya muncul sebagai orang yang setia dalam perkara yang besar. Sehingga tanggung jawabnya pun juga berubah. Dari tanggung jawab yang kecil, sekarang berubah ke dalam tanggung jawab yang besar. Amin. Nah, Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lainnya. Ya, mengasihi yang lainnya. Nah, karena jika demikian, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Setia itu harus fokus, harus pilih. Anda nggak bisa mengabdi Mamon atau Tuhan. Betul? Nah, Anda harus pilih. Jadi kesetiaan itu pilihan. Anda mau ikut siapa? Oke, saudara. Sekarang bagian yang kedua, yaitu bagian tanggung jawab. Bila fokus, perhatian hidup kita kepada Tuhan, segala sesuatu kita lakukan seperti untuk Dia. Mengingat hierarki kepemimpinan dari Allah, Tuhan Yesus, pemimpin rohani, jemaat, atau dari Allah, Tuhan Yesus, suami, istri, anak-anak, maka pertanggungan jawab kita terhadap atasan kita juga berarti tanggung jawab kita kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada hierarki yang kita pernah pelajari kemarin. Markus 13:34. Dalam halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Jadi Tuhan menaruh apa? Menyerahkan tanggung jawab. Terus, Matius 25:23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara, Anda lihat, ada perkembangan, ada perubahan. Karena apa? Ketika dipercayakan perkara yang kecil, dia bisa punya tanggung jawab ini, lalu tanggung jawabnya oleh Tuhan dibesar kapasitasnya, diberi kepercayaan untuk apa? Untuk setia dalam perkara yang besar, tanggung jawab yang besar juga. Nah, saudara, bagaimana cara supaya kita ini bisa ya terus konsisten ya dalam mengerjakan apa yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan kepada kita ini. Kuncinya di sini. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara, kadang-kadang kasusnya satu dengan orang lain itu berbeda-beda ya. Tunduk itu enggak mudah, betul ya? Tunduk itu enggak mudah. Nah, contoh ya, seorang istri kadang-kadang kalau dinasihati tunduk pada suami itu enak aja itu. Suami model kayak begitu, kalau suami saya kaya, suami saya berhasil, kalau suami saya gini, oke lah Pak. Suami kayak gitu, kayak gembel gitu. Wah, buat apa? Ya. Suami bocai. Gitu, buat apa? Gitu ya. Nah, kalau dia bisa buktikan, Pak, ya, tanggung jawabnya dan sebagainya, saya baru bisa tunduk, Pak. Tapi Alkitab bilang apa? Efesus 5 ayat 22. Perhatikan. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, apa yang Anda lakukan? Tunduk kepada suami itu seperti yang tadi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Amin. Tunduk pada suami seperti tunduk kepada Tuhan.
Dan di sini nggak disebut suami yang bagaimana. Ini sulit ya. Tapi kalau bisa, wah jempol. Boleh belajar. Nah, kira sikap istri yang mau menjadi pelaku firman. Ya, kadang-kadang istri-istri pengen suaminya berubah dengan diomongin ini kok petok, mau bertelur di mana-mana. Suaminya malah nggak bertobat. Tapi ketika istri itu mau tunduk pada otoritas firman, aku mau tunduk pada suamiku seperti kepada Tuhan. Tulus dia, betul ya? Apa yang terjadi? Suami melihat perbuatan istrinya, suaminya jadi berubah dan bertobat. Petrus mengatakan, suami-suami laki-laki bertobat, berubah, karena melihat kelakuan istrinya, betul? Bukan karena dengerin omongan istrinya. Karena kelakuannya ini. Nah, bicara tentang itu, tunduk itu, nah contohnya ya perempuan. Gitu. Nah, nanti tanggung jawab suami beda lagi, mengasihi istri itu ya. Dan sebagainya. Nah, saudara, lakukan semuanya ini seolah-olah untuk Tuhan, ya. Nah, kenapa banyak orang nggak bisa mengerjakan itu? Bukan nggak bisa, males, betul nggak lah? Nah, penyakitnya ini males. Malas adalah tabiat buruk yang harus dikeluarkan dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan tidak memberi toleransi terhadap kemalasan dalam mengikut Dia. Amin. Tuhan gak suka sama orang males. Amsal 15 ayat 19 baca. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Ya, nah. Amsal 18:9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amsal 21:25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Terus Amsal 26 ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, ada satu ayat lain yang nggak ditampilkan di sini. Si pemalas itu seperti engsel pintu. Nah, Anda tahu engsel pintu? Nah, dia gerak kan? Kalau pintunya dibuka, ditutup, gerak nggak itu engsel? Gerak, tapi gerak di tempat. Gerak di tempat itu ya, stagnan di situ loh. Si pemalas tuh. Kalau disuruh ya belum pergi, alasannya ada. Di luar ada singa. Jadi takut dulu, gitu. Alasannya nanti gimana gini. Males sebenarnya. Tuhan nggak suka dengan orang yang males itu. Ya. Nah, orang yang males ketika diberi tanggung jawab, dia tidak bisa menunjukkan tanggung jawabnya. Sehingga Tuhan marah terhadap si pemalas itu. Matius pasal 25-26. Perhatikan. Maka jawab tuannya, hei hamba-hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, Tuhan tegur itu ya. Hamba yang menerima 1 talenta. Disebut sebagai hamba jahat, hamba yang malas. Sementara yang dapat 2 dan dapat 5, dia bisa menunjukkan yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Dan Tuhan puji yang 5, dan Tuhan juga puji yang 2. Karena apa? Kapasitasnya berkembang. Dari 2 jadi 4, dari 5 jadi 10. Tambah besar, betul? Yang satu ini, karena males, nggak diusahakan. Sehingga 1 ya jadi 1 aja terus.
Supaya nggak dimarahin, dia malah cari kambing hitam. Nyalahin yang mempercayakan itu. Nah, akhirnya dia dihakimi menurut perkataannya dia sendiri. Betul? Nah, saudara, jangan malas. Apa yang Tuhan sudah taruh, apa yang Tuhan sudah percayakan ke dalam hidup kita itu harus dimultiplikasikan. Betul? Itu namanya bertanggung jawab. Setia, pegang janji Tuhan. Banyak janji Tuhan yang diberikan kepada Anda harus menunjukkan buah-buahnya apa. Ya. Nah, berdisiplin, setia, sampai tanggung jawabnya juga ada. Amin. Oke, 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah, orang mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya, orang malas itu kerjaannya apa? Ya, suka mencampuri soal orang lain, suka meleter. Apa itu meleter? You know? Gosip ria, wow, you know? Cerita ini, cerita itu, dan itu, wah, segala macam itu ya. Itu kalau di Jawa gitu dulu, ya waktu saya kecil itu kan banyak ibu-ibu kalau sudah habis masak nasi, habis nyuci dan sebagainya, dah, ya, sambil nunggu suaminya pulang dari sawah gitu, wah ngumpul nih, sambil petan tahu? Petan itu bukan tape ketan, bukan ya. Petan itu adalah cari tumo. Lah tumo itu apa? Tumo itu kutu. Nah, sosok baris kayak rel kereta itu ya. Paling depan terus nanti belakangnya ada gitu. Cari kutu, sambil cari kutu gitu tuh, sambil mulutnya ngoceh gitu ya. Nah, cerita ini, cerita itu, cerita tetangganya, cerita suaminya, cerita itu, dan wah ramai gitu ya. Itu yang disebut meleter, ya. Bermalas-malasan saja, meleter sambil mencampuri soal orang lain. Kalau Anda bisa fokus kepada Tuhan, yang Anda kejar, yang Anda kerjakan bukan hal yang sia-sia, betul? Tapi kalau Anda mulai malas, sudah, yang Anda kerjakan pasti adalah hal yang tidak ada manfaatnya. Amin. Oke, saudara. Kita tutup dengan definisi diri. Amin. Nah, kita menjadi seperti apa yang kita definisikan, ya. Kita menjadi seperti apa yang kita definisikan sendiri. Contoh-contoh definisi diri ini nampak dalam ucapan Anda sehari-hari. Coba perhatikan ya. Nah, contoh. Saya paling tidak tahan menghadapi orang malas. Ada yang ngomong gitu ya. Nanti kalau ada orang malas, Anda jengkel ya. Anda uring-uringan tuh ya. Padahal yang malas bukan Anda kan. Yang malas kan orang tuh. Tapi karena Anda nggak mau, ya, Anda tidak tahan, Anda nggak suka menghadapi orang malas itu. Ketika Anda ketemu dengan orang malas itu, nah, Anda akan kena imbasnya, betul ya? Nah, itu definisi diri Anda. Ubah sekarang. Ya. Kalau dulu Anda punya definisi yang salah, sekarang ubah definisi dirimu. Ya, dari saya paling tidak tahan menghadapi orang malas, sekarang Anda mulai bisa ubah. Saya paling suka ya, menghadapi orang malas. Amin. Bukan Anda suka orang malas, bukan. Anda punya target sekarang. Orang yang malas di depan saya ini harus aku ubah hidupnya. Betul? Kalau Anda sudah nggak suka, ya Anda bilang, usir aja orang itu, betul ya? Tapi kalau Anda suka, Anda pasti kasihan. Karena Anda tahu dampaknya, malas itu bagaimana, betul ya? Anda ingin menolong, mengubah orang itu. Karena Anda suka orang yang malas itu. Dan aku
mau jadikan objek penginjilan. Dia harus bertobat jadi orang rajin nantinya. Amin. Ubah definisinya. Amin. Nah, berikutnya. Apa lagi? Nah, saya tidak suka orang yang pura-pura. Ya. Nah, kadang-kadang kita menemukan ya, ada orang-orang yang kayak bunglon, ya, pura-pura, ya, gitu ya. Esok dele, sore tempe, besok tempe bosok, lah itu ya. Wah, benar gitu. Ubah definisi Anda. Aku suka dengan orang yang pura-pura itu. Di tanganku, orang yang suka pura-pura alias muna itu harus ya bisa berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Betul? Aku akan ubah hidupnya. Nangkap saudara? Jadi Anda tidak suka dosanya, tapi Anda suka orangnya. Amin. Seperti Yesus ketemu dengan perempuan berzina. Apakah Yesus suka orang berzina? Enggak. Tapi dia mengasihi orang yang jatuh dalam perzinahan itu. Bahkan dia berupaya bagaimana supaya bisa menyelamatkan orang yang berzina itu. Betul? Dia benci dosanya, tapi dia mengasihi orangnya. Coba kalau Yesus punya definisi yang salah atas dirinya. Aku nggak suka sama dia itu. Cilaka itu. Dirajam batu sama ahli Taurat dan orang Farisi. Betul? Nah, berikutnya. Definisi. Saya tidak tahan dengan orang yang banyak bicara. Ya, pengennya sumpel aja tuh pangan apa namanya bakpao gitu ya. Nah, dengan banyak bicara. Nah, Anda mulai, saya suka dengan orang yang banyak bicara. Cuman hari ini ngomongnya salah. Aku mau bawa dia supaya dia punya bahan. Ketika dia ngomong, nanti yang diomongin bukan gosip, bukan jelekin orang, bukan omong kosong, tapi dia akan jadi pengkhotbah yang luar biasa. Amin. No, saudara, seorang pengkhotbah modalnya apa? Ngomong, itu enggak tahu. Jadi kalau ada orang apa namanya fasih dalam berbicara, gitu. Wah, ini kan modal, modal pengkhotbah, gitu. Aku mau jadiin pengajar RTM nih. Dan nanti jangan nanti gitu, Pak Gideon, gitu ya. Pak Gideon, itu tetangga saya bawelnya luar biasa itu. Gimana, Pak Gideon suka nggak? Nah, itu bukan tetangga saya, itu tetangganya Pak Jual. Pak Jual yang harus suka atau enggak, bukan saya. Itu testernya Pak Joel, bukan tester saya. Mulai belajar ya. Nah, berikutnya saudara, bagaimana mengubah definisi Anda? Saya paling tidak suka ikan laut. Ya, padahal nenek moyang kita orang pelaut, ya. Masa nggak suka ikan laut? Ya. Nah, saya paling suka sama ikan laut. Ya, ada orang gitu. Pokoknya nggak mau, nggak suka. Alergi ini dan itu segala macam. Coba mulai belajar. Ada orang dulu ya, paling nggak bisa makan ikan laut. Ya, terus pergi sama Pak Andreas. Lalu diubah definisinya. Kamu salah mendefinisikan. Coba mulai dengan ngomong. Siapa bilang saya nggak suka ikan laut? Saya paling suka ikan laut. Dan ketika saya makan ikan laut, saya tidak alergi, saya tidak gatal-gatal. Lalu diajak makan. Disajikan ikan laut. Suka nggak? Tadi ngomong apa? Saya suka, kalau suka makanlah. Makan dia. Ketika dia makan, dia senyum lalu bilang, oh jebule, iwak laut itu enak pol, katanya itu. Ngomong pakai bahasa Jawa, karena dia orang Solo. Ya.
enak pol katanya. Wis. Lalu sampai hari ini, ya favoritnya apa? Ikan laut. Dari orang yang nggak suka ikan laut. Amin. Mulai dari ngomong dulu. Amin. Ubah definisinya. Contoh satu lagi, saudara. Nanti bikin contoh yang lainnya ya. Nah, berikutnya. Saya paling malas kalau harus menghafal ayat Alkitab. Nah, paling malas Pak, ngapalin ayat. Dulu saya juga begitu. Paling malas ngapalin ayat. Dulu saya anak pendeta, ya. Itu sama orang tua saya, pokoknya setiap sekolah minggu, hari minggu itu harus apa satu ayat, ya. Lalu suruh maju ke depan, karena murid sekolah minggunya nggak terlalu banyak. Jadi suruh maju, suruh ngapalin gitu. Itu kayak jadi beban, nggak suka segala macam. Sampai akhirnya saya masuk sekolah Alkitab, di situ diwajibkan tiap hari harus hafal satu ayat. Dari satu minggu satu ayat, sekarang satu hari satu ayat. Awalnya beban, ya. Tapi karena ini kewajiban dan harus, karena kalau tidak hafal tidak boleh sarapan pagi. Waduh. Demi sarapan pagi, saudara, saya harus hafal ayat. Amin. Nah, akhirnya saya hafal banyak ayat. Lama-lama saya mengerti. Setelah itu penting dan orang nanya gini, ayatnya saya tahu, hafal ini dan itu. Perlu juga ya. Jadi kebiasaan. Jadi kebutuhan. Saya harus hafal ayat. Amin. Nah, dulu ketika pakai Alkitab manual, ayat-ayat itu jauh lebih banyak hafal ya. Sekarang sedikit agak berubah gara-gara Alkitab elektronik. Kalau mau cari, ya ayat sekarang paling mudah pakai Alkitab elektronik. Set kalimat ini, kata ini muncul di situ kayak konkordansi. Lalu ayat-ayat sudah hafal itu lama-lama lenyap. Ya, nah saudara, sekarang dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa mengubah definisi itu, ya. Nah, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Nah, Amsal 18 ayat 20-21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buah-buahnya. Amin. Nah, ayat terakhir. 2 Timotius 1, 6-7. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Nah, saudara, biar firman Tuhan, pelajaran pada malam hari ini menutup sekaligus menyelesaikan buku 2, ya. Nah, besok kita akan masuk materi buku 3. Bagi Bapak Saudara yang belum punya buku 3, silahkan hubungin publishing house kita. Nah, bisa beli yang fisik atau yang elektronik, ya. Nah, bisa belajar bersama-sama dengan materi yang sudah ada. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin.